Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Tasya Nitya dari kelas D 2019 dengan NIM 19501241042. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait artikel yang sudah saya buat dan lalu saya akan terangkan dalam bentuk PowerPoint. Judul artikel saya adalah Penerapan Material Handling di Industri Masa Kini. Nah, apa itu material handling system? Nah, dari material handling system sendiri, itu diambil dari kata material handling. Material handling merupakan penanganan barang-barang atau material yang ada di industri. Nah, untuk material handling system sendiri memiliki maksud sistem perlindungan, pergerakan, penyimpanan, dan juga kontrol material yang ada di seluruh manufaktur, pergudangan, distribusi, juga konsumsi dan pembuangan yang diterapkan pada industri. Nah, kemudian untuk kategori pada material handling sendiri ada 4 kategori utama. Yang pertama adalah penyimpanan atau storage, di mana setiap industri harus memiliki penyimpanan yang cukup atau memadai untuk material yang ada dan akan dipindahkan. Untuk yang kedua adalah sistem rekayasa. Sistem rekayasa yang dibuat harus memenuhi kriteria dan juga harus lolos uji coba. Yang ketiga adalah curah material handling dan yang keempat lingkup industri itu sendiri. Jadi lingkup industrinya harus sangat mendukung kegiatan material handling system ini. Kemudian ada 3 tahapan dasar dalam penerapan material handling system di industri. Yang pertama, pengumpulan barang atau pengumpulan material di industri. Jadi sebelum kita memindahkan barang-barang menggunakan alat atau secara manual, kita membutuhkan pengumpulan material itu sendiri. Supaya agar tidak 2-3 kali kerja tapi bisa langsung sekali angkut. Nah, yang kedua, menyiapkan bagian manufaktur. Untuk pada manufaktur ini harus dipersiapkan secara detail agar tidak ada pengulangan dalam pembawaan atau pemindahan barang. Dan yang terakhir adalah distribusi produk. Distribusi produk ini sendiri harus memenuhi beberapa syarat, termasuk memerlukan alat-alat yang membantu dalam distribusi itu sendiri. Kemudian terdapat beberapa perangkat bantu atau alat-alat yang bisa membantu penerapan material handling system di industri. Yang pertama, konveyor. Konveyor ini tidak hanya berlaku di industri, namun bisa juga kita lihat seperti di seperti supermarket yang besar, di mana konveyor ini memiliki karakteristik yang cukup unik, menggunakan berbagai jenis produk di jalur produksi sehingga hal tersebut sangat meringankan beban pekerja dalam upaya menghindari manual handling. Jadi, konveyor ini sangat diperlukan dalam pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, namun tetap satu jalur. Dan dari konveyor ini kita harus bisa mendapatkan barang yang dari tempat lain gitu. Kemudian untuk peralatan yang kedua, nah ini masih konveyor, namun ini jenis dari konveyor yang paling sering digunakan di industri, yaitu belt conveyor atau konveyor sabuk. Nah, mengapa konveyor ini sering digunakan? Karena memiliki beberapa fitur yang sangat menguntungkan. Yang pertama, keandalan operasi yang tinggi. Yang kedua, belt conveyor ini mudah perawatannya. Kemudian desain dari belt conveyor ini sederhana dan tidak terlalu bisa dibilang ribet atau bagaimana. Kemudian daya dukung beban cukup tinggi. Dan yang terakhir, jalur pengangkutannya besar dengan harga yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu mahal. Kemudian ada alat bantu yang kedua, yaitu kendaraan. Kendaraan di sini yang dimaksud tidak hanya kendaraan seperti pada gambar atau forklift,
Namun kendaraan ini bisa seperti mobil atau truk yang bisa memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun untuk digunakan pada industri itu sendiri, di dalam industri, rata-rata industri membutuhkan kendaraan berupa forklift. Keuntungannya apa sih forklift itu? Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, bisa mengangkat dan memindahkan banyak barang sekaligus. Yang ketiga, memindahkan barang dengan aman atau sedikit risiko. Lanjut. Kemudian ada robot kolaboratif. Nah, robot kolaboratif ini mulai digunakan di beberapa industri atau bisa disebut dengan robot yang bersahabat. Kenapa robot yang bersahabat? Karena dia bisa mengurangi beban kita saat bekerja di industri, bisa mengurangi jam kerja kita, bahkan bisa mengurangi resiko dari penerapan manual handling. Nah, robot kolaboratif ini sebenarnya juga memiliki beberapa kekurangan seperti sistem yang dibuat harus benar-benar siap supaya tidak ada kecelakaan dalam penggunaan barangnya. Kemudian robot kolaboratif ini biasanya harus tersambung dengan listrik yang pasti atau ada juga yang tersambung dengan internet. Apabila nanti internet tiba-tiba mati atau terputus, dan bisa saja robot kolaboratif ini dimulai dari awal. Kemudian permasalahan apa saja sih yang kemungkinan dapat dihadapi di industri ketika kita menerapkan sistem material handling ini? Yang pertama, akan ada pengurangan pegawai karena robot dan perangkat lainnya akan lebih dominan di industri kedepannya. Mulai dari sekarang saja bisa kita lihat pengurangan pegawai juga sangat sering terjadi. Apalagi nantinya ketika material handling ini akan semakin digunakan sistemnya, di mana robot dan juga perangkat lainnya tadi bisa sangat membantu kebutuhan industri. Kemudian yang kedua, saat pekerja menggunakan forklift atau kendaraan lainnya, bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan atau resiko yang tidak diinginkan, seperti apabila kita tidak berhati-hati, dalam keadaan mengantuk, atau mungkin ada kerusakan. Nah, yang ketiga, saat pemindahan barang, pegawai ini nggak bisa mengecek satu persatu, karena seperti dalam forklift, biasanya barang langsung tumpuk-tumpuk dan banyak tanpa bisa atau sempat dicek karena masih banyak pekerjaan lainnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu teknisi harus siap lembur ketika ada perangkat seperti robot yang tiba-tiba rusak. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.